Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hujat of Wisdom ingin mempresentasikan final project proyek rekayasa dan pengembangan produk 2 yang berjudul Sepeda Statis Alternatif Energi Terbarukan. Next. Nah, di sini adalah anggota tim dari Wizard of Wisdom. Next. Latar belakang proyek ini bertujuan untuk merancang sebuah sepeda statis dengan fitur yang lebih optimal, baik dari segi efisiensi penghasil energi ergonomi maupun keberlanjutan jangka panjang. Produk ini diharapkan dapat memberi nilai tambahan bagi konsumen dengan gaya hidup aktif dan berorientasi pada solusi ramah lingkungan. Di sini ada grafiknya. Lanjut, masalah yang diangkat yaitu krisis global dan isu perubahan iklim mendorong punya pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar. Salah satu upayanya itu dengan memanfaatkan sumber energi alternatif, yaitu energi yang berasal dari aktivitas manusia. Next. Ini teknologi mesin dan alat pesaing yang ada, pesaing 1, pesaing 2, dan pesaing 3. Berikut spesifikasinya. Next. Nah, kelebihan teknologi yang ada dari pesaing 1 mudah dioperasikan dan ergonomis. Pesaing 2 terdapat banyak komponen yang mudah ditemukan. Pesaing 3 desain lebih inovatif dan efisien dalam konversi mekanik ke listrik. Next. Nah, kelemahan dari teknologi yang ada itu pesaing 1 kemudahan dan biaya proses manufaktur belum dibuktikan. Pesaing 2 listrik yang dihasilkan hanya diperuntukkan pada perangkat elektronik sederhana. Pesaing 3 desain lebih kompleks dan mahal. Next. Rencana teknologi atau mesin yang dikembangkan yaitu sepeda statis pembangkit energi listrik dengan menggunakan generator DC dan juga aki sebagai penyimpan energi. Alat ini digunakan baik untuk aktivitas olahraga maupun sebagai sumber energi alternatif. Next. Segmentasi pasar produk untuk yang dikembangkan yaitu dari geografik, demografik, dan psikografis. Semuanya ada di sini. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Hani. Selanjutnya ada positioning. Di sini positioning untuk produk dari kelompok kami adalah bersepeda untuk energi, berolahraga untuk hidup. Lalu untuk teknologi pendukung untuk positioning produknya, penggunaan aki basah sebagai wadah saving energi, menggunakan generator DC untuk arus listrik searah, dan menggunakan diode sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya, untuk struktur fungsi keseluruhan, fungsi utamanya yaitu menghasilkan listrik, yang dimana energi masuk berupa energi kinetik dari pedal, yang dimana pedal itu bergerak disebabkan oleh orang yang berolahraga, lalu energi keluarannya berupa energi listrik, di mana energi listrik nanti disimpan di power server, dan untuk sensor on-nya atau off-nya itu berupa orang yang selesai berolahraga. Berikut struktur subfungsinya. Pertama, orang menaiki sepeda statis, mengayuh sepeda, di mana bel dan puli berputar. Di situ terjadi perubahan energi dari mekanik ke kinetik, yang di mana nantinya bel puli berputar tersebut menggerakkan dari generator DC. Dari generator DC menghasilkan listrik, yang listriknya tersebut distabilkan oleh diode dan aki terisi. Berikut struktur sub fungsinya. Listrik dihasilkan ada dari pedal, bed pulley, diode, generator DC, dan power server. Berikut sketsa konsep yang kami ambil. Berikut gambar BOM 3D modelnya. Pertama, sepeda statis terdiri dari flywheel, frame, stang, seat, generator DC, power server, diode, pulley. Dari frame ada pedal, ada mur dan baut. Dari stang ada grips dan monitor. Dari monitor ada mur dan baut. Dari seat ada seat post, dan dari seat post ada mur dan baut. Dari pulley ada belt dan poros. Berikut gambar 2D komponennya. Untuk rangka 1.1, materialnya adalah besi. Ini rangka 1.2 sama dari besi. Untuk berikutnya 1.3 masih sama rangka, menggunakan material besi juga.
Ini masih rangka di 1.4. Selanjutnya dilanjutkan oleh Divya. Baik, di sini ada rangka 1.5, di mana materialnya yaitu besi dengan ukurannya 635 kali 60. Next. Ini 1.6 dengan material besi. Next. 1.7 material besi dengan ukuran 500 kali 200 kali 50. Next. 1.8 dengan material besi. Next. 1.10 dengan material besi. Next. Ini ada 1.11 dengan 2 buah dengan material besi dengan ukuran 500 kali 250 kali 25. Next. Ini merupakan gambar stang dan gambar grips dengan materialnya aluminium dan rubber. Next. Ini merupakan sheet dan poros. Next. Ini memiliki 2 gear dan power server. Next. Di sini ada nomor 10 generator, rantai, dan pedal. Next. Identifikasi komponen dan proses manufaktur. Yang pertama ada rangka, yaitu proses manufakturnya di cutting bending, last grinding. Kedua stang, di cutting. Ketiga monitor, yaitu dibeli. Keempat grips, yaitu injektor molding. Kelima ada sheet, yaitu proses manufakturnya di molding, cutting. Kemudian ada poros, di casting, turning, drilling. Kemudian ada diode dibeli. Gear, casting, forging, hobbing. Power server dibeli, generator dibeli, rantai, stamping drilling, kemudian ada pedal di casting drilling, puli besar dan puli kecil di sand casting head treatment, kemudian nomor 15 ada belt, yaitu di flat rolling pot framer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prasetyo. Oke, di sini ya poros dengan material baja karbon, jumlah komponen 1 dan alat kerja 300 menit untuk persiapan menyiapkan gambar kerja, menyiapkan material, dan menyiapkan mesin dan alat kerja untuk pembubutan, melakukan proses pemotongan, proses pembubutan, proses senai, dan proses penghalusan. Lalu setelah itu pemeriksaan. Oke, next. Next. Lalu di sini ada rangka dengan nomor komponen 1.2, jumlah komponennya adalah 2 pieces. Alat kerjanya meteran, angle grinder, dan mesin bor. Waktu kerjanya 80 menit. Oke, next. Ini ada rangka 1.3 dengan material baja karbon, jumlah komponen 1 pieces, dan alat kerja atau mesinnya meteran, angle grinder, dan waktu kerjanya 80 menit. Oke, next. Lalu ada rangka 1.4, jumlah komponen 1 pieces, material baja karbon, alat kerja, meteran, angle grinder, dan waktu kerja 80 menit. Oke, next. Selanjutnya ada rangka 1.5, jumlah komponen 1 pieces, material baja karbon, mesinnya meteran atau cutting wheel mesin, dan angle grinder. Oke, next. Rangka 1.6 dengan jumlah komponen 2 pieces, materialnya baja karbon, alat kerja atau mesinnya jangka sorong, cutting wheel mesin, dan angle grinder, serta mesin bubut, dan waktu kerjanya 120 menit. Oke, next. Lalu ada rangka 1.7, baja karbon, materialnya, jumlah komponennya 1 pieces, untuk alat kerja atau mesinnya meteran, angle grinder, waktu kerjanya 60 menit. Oke, next.
Lalu ada rangka 1.8, jumlah komponen 1 pieces, materialnya baja karbon, alat kerjanya meteran, jangka sorong, angle grinder, dan mesin fresh, waktu kerjanya 70 menit. Oke, next. Lalu ada rangka 1.6, jumlah komponen 1 pieces, material baja karbon, alat kerjanya meteran, angle grinder, dan waktu kerjanya 80 menit. Lanjut. Ini ada rangka 1.10, jumlah komponen 1 pieces, materialnya baja karbon, alat kerjanya meteran dan angle grinder, waktu kerja 80 menit. Next. Terakhir rangka 1.11, jumlah komponennya 2 pieces, materialnya baja karbon, alat kerja atau mesinnya meteran angle grinder, dan waktu kerjanya 80 menit. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Farhan. Oke, berikut ini ada OPC-nya atau operating process card. Yang pertama di rangka 101 ada pengukuran, ada ukur kereta kurang ukuran, periksa ukuran. Di rangka 102 ada sama. Di rangka 103 ada uji material, terus kurang ukuran, dan seperti sebelumnya di rangka 104 juga. Lalu selanjutnya rangka 105, rangka 106, dan rangka 107 sama seperti sebelumnya. Lalu ada kegiatan operasi dengan jumlahnya 14 dan waktunya 42 menit. Selanjutnya ada pemeriksaan dengan jumlahnya 7 kali, waktunya 7 menit. Lalu rakitan 1 kali dan waktunya 240 menit. Total 21 kali kegiatan operasi dan waktunya 289 menit. Next. Berikut pembuatan komponen pada mockupnya. Yang pertama ada pengukuran besi hollow-nya, lalu pemotongan, pengelasan, penghalusan, terus pengukuran siku, lalu penggabungan rangka, pengelasan, dan pemasangan jok. Next. Untuk selanjutnya ada pemasangan puli, pengukuran rangka bawah, pengukuran rangka jok, pengecatan pada rangka sepeda, lalu pemasangan generator, pemasangan pel pada puli, lalu pemasangan dan pengukuran pada tempat generator dan aki. Next. Berikut adalah mockup yang kita kerjakan, sudah selesai dan sudah kita taruh atau kita titipkan di lab mesin Universitas Pancasila. Berikut adalah fotonya. Next. Berikut adalah video uji kerja mockup yang dilakukan penggoesan oleh Rifki, pengecekan arus listrik yang dilakukan oleh Hani dan Divya. Berikut adalah arus listriknya yang tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun, hampir lumayan stabil, yang dihasilkan dari goesan dan generator atau alternator mobilnya. Oke, next. Berikut daftar referensinya. Ada 5 dari Napitulus, Wandi, Library Binus, Utomo, Pestianto, dan kawan-kawan. Selanjutnya ada dari analisis sistem pembangkit, energi listrik perispeda statis, dari Universitas Muhammadiyah, dari Utomo dan Rizky, dari Ari Muhammad dan Budiman. Selanjutnya dari Sabarudin dan statis penghasil energi listrik. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.